Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, Ramadan ini oleh Allah diberikan kepada kita umat Muhammad sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Kalau tidak ada bulan Ramadan, maka umat Muhammad berada di dalam kegelapan. Kegelapan akidah, kegelapan ilmu pengetahuan, kegelapan budaya, dan berada di dalam kemunduran, baik itu di dalam budaya, ilmu pengetahuan, ataupun di dalam peribadatan. Karenanya diturunkannya Ramadan 1 bulan di dalam 1 tahun ini sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di antara kehebatan Ramadan bagi kita umat Muhammad adalah bahwa pada bulan Ramadan Allah obral pahala. Allah berikan diskon kepada kita. Bu, ibu suka diskon nggak, bu? Suka nggak? Ibu kalau belanja nunggu diskon biasanya, Pak. Kalau begitu ada pengumuman diskon di swalayan-swalayan, oh langsung belanja. Walaupun bedanya cuma 2.000, bedanya cuma 5.000, demi diskon datang ke swalayan. Jadi itulah hebatnya ibu-ibu, itu luar biasa. Bagus itu Bapak, dalam rangka apa? Efisiensi. 2.000 satu macam, 5.000 satu macam. Kalau ibu belanja 100 macam berapa? Kan 500.000. Begitu Pak ngitungnya. Luar biasa memang ibu-ibu ini. Allah obral pahala Pak di dalam bulan Ramadan ini. Salah satu hadis Nabi menegaskan, apabila pada bulan Ramadan ini, apabila melakukan amal sunnah, pahalanya sama dengan melaksanakan yang fardu atau yang wajib. Lalu pertanyaannya, berapa pahala ibadah yang wajib? Tak terhingga dan tak terbatas Pak. Berapa pahala sholat duhur, sholat asya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh? Berapa pahalanya? Tidak terbatas. Berapa pahala puasa Ramadan? Tidak terbatas. Jadi siapa yang melaksanakan, mengerjakan amalan-amalan sunnah, pahalanya sama dengan pahala wajib. Dan barang siapa yang melaksanakan amal-amal yang fardu, yang wajib, maka Allah berikan kelipatan 70 kali lipat Pak. Masya Allah. Ini kemurahan dari Allah Pak. Karenanya Bapak dan Ibu, sensitifkan iman. Pekakan iman Pak. Jangan Bapak Ibu pekanya sama duit doang. Kalau ditawarin duit berlipat-lipat, oh matanya luar biasa Pak. Hatinya tergugah. Tapi kalau perkara pahala, ya biasa-biasa saja. Ketika Rasulullah mengatakan, ya, sholat berjamaah nilainya sama dengan 27 kali sholat bersendirian. Biasa-biasa aja ya Pak ya, nggak tergugah. Tapi coba Bapak yang kerja di kantor, yang kerja di suatu instansi, suatu hari bos mengatakan, wahai para pegawai, wahai para karyawan, pada bulan ini gaji kalian kalau kerjanya bagus dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini 10 kali lipat Pak. Wah, saya yakin Pak, jangankan yang sehat, yang sakit pasti datang itu kerja. Bahkan mungkin lagi diopname di rumah sakit datang juga. Lagi pakai infusan, Pak, kenapa itu pakai infusan? Bapak kok sakit kok masih datang juga? 10 kali lipat. Gajinya misalnya UMR Jakarta, UMP Jakarta 5.300.000, 10 kali lipat 53 juta Pak 1 bulan.
Tidak ada yang akan melewatkan. Kalau ada orang melewatkan, dikatakan pasti bodoh banget kalian. Bodoh lu. Biasanya 5 juta jadi 50 juta. Pasti ditolol-tololin itu orang. Tapi ketika Rasulullah, hei manusia, umat Muhammad, kalau kalian sholatnya berjamaah, 27 kali lipat pahalanya. Ada enggak kira-kira yang kalau enggak orang berjamaah dikatakan tolol? Kita biasa-biasa aja, Pak. Kenapa? Karena pahala enggak kelihatan. Pahala dosa memang enggak kelihatan, Pak. Coba kalau orang misalnya berbuat dosa, benjol. Ya, ngomongin orang, bibirnya jontor. Dengerin orang gibah, kupingnya budak. Nggak bakalan ada itu, Pak, orang melakukannya. Ya, karena apa? Kalau ada orang banyak benjolannya, lu banyak dosanya lu. Begitu. Jadi inilah makanya sensitifkan iman kita, Bapak Ibu ya, atas pemberian penawaran dari Allah yang memberikan diskon dan obral pahala. Lalu apalagi ada dalam sebuah hadis dikatakan, man fatara shaiman falahu ajru mithli shaim min ghairi ayyan qusa min ajri shaim syai'un. Barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan diberikan pahala sama pahalanya dengan orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, Pak. Jadi kalau Bapak, Ibu sore-sore ngasih takjil makanan untuk yang berbuka puasa, insya Allah, Pak, kalau ikhlas lillahi ta'ala, Bapak Ibu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa itu. Jadi dengan demikian, maka Bapak dan Ibu sama dengan pahalanya double. Pahala Bapak Ibu berpuasa dan pahala dari orang yang diberikan makan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, ternyata di Ar-Ridha setiap sore, setiap buka puasa ada takjil ya Pak ya. Ya, kalau bisa tidak hanya sekedar takjil, ada juga berkatnya, nasi kotaknya. Kalau bisa Pak ya, kalau bisa. Di masjid saya Pak, patungan. Sekali buka puasa, untuk nasi kotaknya patungan 10 orang. Setiap satu orang minimal memberikan 10 nasi kotak atau nasi bungkus. Terserah isinya apa. Kan ringan ya Pak ya. Ada 10 orang jadi 100, kan banyak. Ya. Ya, kalau bisa Pak gitu. Itu usul dari saya untuk Ustadz Bahron khususnya Pak Ibu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi pada bulan puasa itu Allah obral itu pahala Pak. Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau pada malam Qadar. Pada malam Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama lebih kurang 83 tahun. Kita aja belum tentu Pak usia kita 83 tahun. Tapi kalau kita ibadah pada malam Qadar sama dengan 83 tahun. Masya Allah. Ini kemurahan Allah pada umat Muhammad. Jadi pada bulan Ramadan ini mari kita jadikan aji mumpung. Pak ya, jadikan aji mumpung. Lalu apa yang kita lakukan? Itu yang paling penting. Kita lakukan yang pertama Bapak dan Ibu, jadikan bulan Ramadan sebagai aji mumpung dan jadikan puasa kita pada tahun ini puasa yang berkualitas. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama Bapak dan Ibu, luruskan niat. Setiap saat luruskan niat. Ya, niat khususnya ibadah puasa. Jangan kita puasa karena banyak makanan, karena ada orang yang menyumbang, karena banyak dodol, karena banyak kerengginang. Jangan kita puasa karena teman kita berpuasa, maka kita pun berpuasa. Jangan karena malu tetangga puasa, masa saya enggak berpuasa? Jangan. Tapi luruskan niat kita hanya semata-mata lillahi ta'ala.
dengan landasan iman. Supaya karena yang Allah berikan nilai adalah karena niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi niatnya Pak, luruskan niat, terus luruskan setiap saat. Karena apa? Kita sudah banyak godaan Pak. Godaan itu ada dari setan, ada dari teman, dari manusia, ada dari nafsu kita. Karenanya luruskan niat kita setiap saat. Yang pertama, yang kedua adalah kita berpuasa sesuai dengan kaifiat tata cara agama kita. Karenanya terus pelajari bagaimana cara puasa yang baik, ya. Yang wajibnya dalam puasa, yang sunnah-sunnahnya apa, yang membatalkan ibadah puasa apa, yang bisa membatalkan nilai puasa itu apa. Kita pelajari Pak, terus pelajari supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Maklum Pak, puasa Ramadan itu kan puasa tahunan, kadang-kadang lupa, itu Pak ya. Kita ungkapkan kembali dengan cara belajar supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan kualitas tertinggi. Makanya Imam Al-Ghazali kan, ini sudah sangat populer, membagi kualitas orang berpuasa kepada 3. Ya, ada 3 tingkatan Pak. Ada 3 ya. Yang pertama yang disebut dengan puasa awam, yang kedua puasa khusus, agak levelnya tinggi, yang ketiga khusus lebih tinggi lagi. Dan kita nanti di mana? Lalu kita tingkatkan. Puasa yang awam, puasa umumnya adalah puasa yang hanya orientasinya kepada makan dan minum. Jadi dia hanya yang pertama tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim suami istri. Yang lainnya dikerjakan. Orientasinya cuma itu. Yang kedua, siang hari sibuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk berbuka. Malamnya sibuk mempersiapkan makan untuk makan sahur. Ya, orientasinya hanya makan. Ya. Kemudian yang ketiga, semakin hari semakin loyo berpuasa. Semakin akhir semakin loyo beribadah. Padahal Rasulullah sebaliknya. Semakin akhir puasa, semakin luar biasa ibadahnya. Yang keempat, ciri orang yang awam atau ciri puasa awam, ya, siang hari hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iseng yang tidak ada nilai pahalanya. Seperti cuma nonton TV, cuma chatting, browsing, main game kalau anak-anak. Ada juga laki-laki yang hobinya kalau siang tuh mancing melulu Pak. Ada Pak sini yang suka mancing? Yang hobi mancing ada? Ingat Pak, orang yang suka mancing itu tidak akan maju Pak. Orang yang suka mancing itu tidak akan maju Pak. Iya, kalau maju nyebur Pak ya. Ya. Tapi juga lebih dari itu Pak. Ini mohon maaf ya Pak ya. Lebih dari itu Pak, mayoritas ya di tempat pemancingan itu penuh dengan perjudian. Maka kalau hobi mancing pilih-pilih ya Pak ya. Jangan Bapak mancing jatuh dalam hal judi. Yang seperti apa yang judi itu? Yang pertama, ini yang kategori judi. Di pemancingan itu disediakan hadiah. Hadiahnya adalah dari bayaran orang yang mancing. Maka itu judi. Tapi kalau hadiahnya murni dari orang yang punya kolam, tidak judi. Yang kedua, umumnya yang namanya mancing itu, Bapak dan Ibu, yang namanya mancing itu bayar. Bayar sekian, mungkin 100.000, 200.000 atau lebih. Karena apa? Karena dia akan mancing ikan. Nanti ikan yang didapat akan menjadi miliknya. Maka ini adalah jual beli yang goror.
Goror itu apa artinya? Samar. Yang samar. Itu adalah jual beli yang dilarang dan hukumnya haram. Maka kalau Bapak mancing lalu bayar, berarti Bapak membeli atau jual beli dengan haram. Sesuatu yang haram. La tastarus samaka fil ma fa innahu gororun. Janganlah engkau membeli ikan di air karena dia sungguhnya adalah samar. Kenapa yang samar itu tidak boleh? Tidak jelas, Pak. Sering terjadi penyesalan. Gua kecewa nih, mancing sana udah bayar banyak-banyak, cuman ikannya dapat 2. Bayar 200.000 cuman 2. Banyak penyesalan, Pak. Itu tidak boleh, maka Islam ada antisipasi, haram hukumnya. Hati-hati, Pak. Sama juga dengan Bapak pemborong. Ya. Pemborong rambutan baru keluar pentilnya, gua borong ya 1 juta, haram itu, Pak. Gak boleh. Ya. Gak boleh. Karena apa? Itu masih samar, Pak. Hari ini banyak itu, Pak. Kembang-kembangnya pentilnya. Besok kena hujan angin, habis semuanya. Ya. Nyesel kan? Karena goror. Ya. Yang nama jual beli itu harus jelas. Ini barangnya, ini uangnya. Ini kriterianya kayak begini. Kalaupun tidak jelas juga tanda-tandanya, itu namanya jual beli salam. Jual beli salam itu Bapak mau bikin lemari, datang ke tukang kayu, Pak saya pesan lemari ya. Ya, tingginya 2 meter, lebarnya 1 meter, kemudian tebalnya 60 cm. Kayunya kayu jati. Modelnya begini gini. Ya, berapa, Pak? Oh, 5 juta. Oke. Ya. Ini panjernya. Itu boleh, Pak. Salam namanya. Ya, jual beli salam. Kriteria sudah ada kan? Lemari kayu jati ukuran sekian, kualitas ini. Kalau dia tidak melaksanakan tuh apa yang kita pesan, boleh dibatalkan. Ya, karena jual beli itu harus antarodin minkum, ya. Jadi sama-sama ridho, ya, sama-sama ridho. Nah, hadirin yang berbahagia, kita kembali ke masalah puasa tadi. Jadi yang kedua adalah kita berpuasa sesuai dengan kaifiat tata cara Islam. Nah, tadi Imam Al-Ghazali yang pertama itu awam itu. Apakah kita ada di sini? Oh, ternyata enggak. Alhamdulillah. Mungkin yang kedua, ya, tidak makan, tidak minum, tidak senggama suami istri, kemudian jasmaninya, indranya ikut berpuasa. Matanya berpuasa dari melihat yang buruk, telinganya dari mendengar yang ghibah, mulutnya tidak ngomongin orang, tidak marah-marah, dijaga anggota tubuhnya. Itu level yang kedua. Yang ketiga, puasa khususul khusus, yang paling tinggi kualitasnya. Apa? Tidak makan, tidak minum, tidak senggama, jasmaninya ikut berpuasa, indranya ikut berpuasa, dan yang ketiga, hatinya ikut berpuasa. Masya Allah. Bapak Ibu ada di level yang mana? Mari kita introspeksi. Kalau masih di bawah, kita perbaiki puasa-puasa yang akan datang supaya lebih baik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, ya, supaya kita mendapatkan keutamaan dari puasa adalah kita hindari, Pak, dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan nilai puasa, dan hindari dari perbuatan-perbuatan maksiat dan munkarat. Sehingga insya Allah puasa kita adalah puasa yang berkualitas, dan Allah akan memberikan reward kepada kita, yaitu apa? Pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Maksud hati tausiah terus disambung, tapi apalah daya sudah selesai. Waktu maksimal 20 menit. Ini, Pak. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ali tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.